Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Inaya Trisari dengan NIM B1C123179 dari jurusan akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dan perbankan, yaitu untuk mempresentasikan materi tentang standar akuntansi syariah yang meliputi PSAK Syariah, EEOIV, dan PEA-PSI. Baik, lanjut saja. Yang pertama itu pengertian standar akuntansi syariah. Definisi umumnya, standar akuntansi syariah adalah seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan entitas syariah, yaitu memastikan kesesuaian penuh dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun tujuan dalam sistem ekonomi Islamnya, yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yaitu pelaporan keuangan yang jujur dan terbuka. Yang kedua itu keadilan transaksi, yaitu menjamin kebenaran dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang ketiga itu pengambilan keputusan etis, yaitu memfasilitasi keputusan berbasis nilai syariah. Yang keempat itu stabilitas ekonomi global, di mana mendukung pertumbuhan keuangan syariah dunia. Selanjutnya itu PSAK Syariah. Apa itu PSAK Syariah? PSAK Syariah adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta Fatwa DSN dan MUI khusus mengatur transaksi dan entitas syariah di Indonesia. Nah, ruang lingkup PSAK Syariah ini adalah mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah oleh entitas, baik lembaga keuangan syariah, yaitu bank, asuransi, pasar modal, maupun entitas non-keuangan yang melakukan transaksi berbasis syariah. Standar ini berbasis prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. Selanjutnya itu EEOIV. EEOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution adalah organisasi yang menyusun standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah secara global. EEOIV ini didirikan pada tahun 1990 di Bahrain untuk menciptakan keseragaman standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Nah, adapun peran dalam standar internasionalnya, yang pertama itu harmonisasi global, di mana menyelaraskan praktik akuntansi syariah lintas negara. Yang kedua itu rujukan PSAK, yaitu menjadi acuan pengembangan standar syariah di Indonesia. Yang ketiga itu penyeragaman produk, di mana standarisasi pengukuran dan pelaporan produk perbankan syariah global. Selanjutnya itu PEA-PSI. PEA-PSI adalah pedoman akuntansi perbankan syariah yang menjadi panduan teknis pencatatan dan penyajian untuk praktik perbankan syariah. PEA-PSI ini juga adalah petunjuk pelaksanaan teknis yang menjabarkan standar akuntansi bagi bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUUS dengan acuan utama PEA-PSI 2013 dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun fungsi perbankan syariah Indonesia-nya itu yang pertama sebagai transparansi, yaitu meningkatkan keterbukaan kondisi keuangan BUS dan UUUS. Yang kedua itu kepatuhan syariah, yaitu pedoman penyesuaian transaksi syariah sesuai PSAK yang berlaku. Yang ketiga itu relevansi dan keandalan, yaitu laporan keuangan komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang terakhir itu acuan regulator, yaitu diatur OJK sebagai acuan utama industri perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya itu perbandingan standar PSAK Syariah, EEOIV, dan PEA-PSI. Yang pertama itu perbedaan PSAK Syariah, EEOIV, dan PEA-PSI terletak pada cakupan dan penggunaannya. PSAK Syariah ini adalah standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga wajib digunakan oleh entitas syariah di Indonesia. Sedangkan EEOIV itu yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan global tetapi tidak selalu wajib di setiap negara. Sedangkan PEA-PSI adalah pedoman teknis khusus untuk bank syariah di Indonesia yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang membantu penerapan PSAK syariah secara lebih praktis.
Adapun persamaan ketiganya ini yang pertama bertujuan mengatur akuntansi entitas syariah, yang kedua itu berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang ketiga itu mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Di mana PAPS ini merujuk pada PSAK Syariah, sedangkan PSAK Syariah mengadopsi sebagian konsep EEOIV. Jadi ketiganya ini saling melengkapi. Selanjutnya itu contoh kasus sederhana, yaitu ilustrasi penerapan akuntansi murabahah. Contohnya itu pada Bank XYZ memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk pembelian mobil senilai 300 juta dengan keuntungan 60 juta selama 3 tahun. Nah, yang pertama itu pengakuan awalnya, di mana piutang murabahah diakui sebesar harga pokok tambah keuntungan yang disepakati sebanyak 360 juta. Yang kedua itu pengukuran, di mana piutang diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi dengan keuntungan diakui proporsional per periode. Yang ketiga itu penyajian, di mana piutang disajikan di laporan posisi keuangan, itu pendapatan keuntungan di laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu pengungkapannya, di mana kebijakan akuntansi ini rincian piutang dan informasi relevan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Itu adalah contoh kasus sederhana atau contoh ilustri penerapan akuntansi murabahah. Selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan terakhir, yaitu standar akuntansi syariah merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, standar akuntansi yang syariah terdiri dari beberapa tingkatan yang saling melengkapi. Pada tingkat internasional, terdapat EEOIV yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions sebagai acuan global bagi lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Di tingkat nasional, Indonesia menggunakan PSAK Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai standar resmi dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, untuk kebutuhan yang lebih teknis dan spesifik, khususnya di sektor perbankan, digunakan PAPSI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia sebagai pedoman praktis dalam penerapan standar tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.